Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini berasal dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 8-15. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ke-10 firman, atau yang juga kerap dikenal sebagai 10 perintah Tuhan, tentu bukan topik asing di dalam hidup umat Tuhan. Ada yang menganggapnya sebagai 10 pedoman dasar membangun cara hidup di dalam Tuhan. Ada pula yang mencoba memahami 10 perintah tersebut dengan cara membaginya ke dalam 2 klasifikasi ruang lingkup fokus. Yang pertama adalah perintah nomor 1-4 dengan fokus kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah perintah nomor 6-10 dengan fokus kepada sesama manusia. Klasifikasi semacam ini pada satu sisi memang cukup sesuai, meski pada sisi lain kita tetap perlu menyadari bahwa keseluruh perintah Tuhan dilakukan sebagai bakti keimanan hanya kepada Tuhan. Ke-10 firman merupakan bagian dari elemen identitas keagamaan dan kebudayaan bangsa Israel kuno, yang sekaligus membuat bentuk dan cara hidup mereka berbeda dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Mereka diajarkan untuk memiliki peradaban yang terintegrasi antara iman kepada Tuhan dengan cara hidup terhadap sesama. Identitas iman inilah yang menjadikan hidup mereka dan hidup keseharian mereka menjadi sebuah bagian utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya. Pada rangkaian ayat bacaan hari ini, kita pun diperhadapkan dengan perintah untuk membentuk perhatian, hati, dan komitmen secara penuh kepada Tuhan. Pada satu sisi, keempat perintah ini terkesan menjadi cara Tuhan untuk mengukuhkan eksistensinya di hadapan bangsa Israel. Padahal pada sisi lain, justru Tuhan sedang mengajarkan umat Israel perihal tanggung jawab yang ada di balik keputusan untuk mengikutinya. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat bangsa Israel hidup di tengah bangsa-bangsa lain yang juga memiliki peradaban serta konsep ketuhanannya masing-masing. Artinya, terdapat banyak pilihan Allah yang tersedia di sekitar mereka untuk disembah. Oleh sebab itu, mereka perlu memiliki landasan pemahaman dan pengenalan identitas yang kokoh mengenai siapa itu Tuhan. Sahabat Alkitab, kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan poin-poin perintah dalam ke-10 firman Tuhan. Namun, perenungan akan firman Tuhan pada hari ini telah mengajar kita mengenai tanggung jawab dan komitmen dalam mengenal Tuhan. Idealnya, setiap manusia yang bersedia mengenal Tuhan dan menerima perintahnya, berarti juga siap untuk memenuhi tanggung jawab dengan segala proses yang ada di baliknya. Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pada hari ini telah mengajarkan kami tentang pentingnya memiliki kesiapan untuk bertanggung jawab atas iman kami. Kami mengaku percaya kepadamu, kami berusaha untuk setia kepadamu. Dan kami juga perlu mewujudkan tanggung jawab dan kesetiaan kami secara penuh, secara nyata di dalam sikap hidup kami. Biarlah di dalam kehidupan, di dalam hati dan pikiran kami, iman kami hanya ada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.